Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini gue exciting banget. Kenapa? Gue akan nge-review produk baru dari iBasso. Ini brand favorit gue, yaitu iBasso IT07. Music Lover kan tahu favorit gue kan selama ini TOTL-nya atau flagship-nya iBasso, yaitu ini iBasso IT04. Tapi sekarang mereka ngeluarin yang paling baru, IT07. Ya, dengan 7 driver di kiri, 7 driver di kanan, berarti ada 14 driver maksudnya. Ya, total 14 driver. Jadi ini terdiri dari 6 balance armatur dan 1 dynamic driver. Kira-kira gimana bunyinya? Kita akan bahas Music Lover. Nah Music Lover, kita akan membandingkan iBasso IT07 ini sama iBasso IT04. TOTL sebelumnya atau flagship sebelumnya adalah IT04 yang favorit gua, yang selalu gua pakai. Nah, yang baru ini IT07. Sebelum kita membandingkan, kita akan bahas dulu speknya. Nah, konfigurasi balance armaturnya itu terdiri dari 6 balance armatur. Untuk mid-nya itu menggunakan Knowles. Ngomong-ngomong ini semuanya pakai Knowles ya. Knowles 30989 untuk mid-nya. Knowles 31785 untuk mid dan high-nya. Kemudian Knowles 30017 untuk ultra high-nya. Jadi ada 3 macam balance armatur yang digunakan untuk konfigurasi mid high sama high-nya. Sampai ada ultra high-nya juga. Nah, untuk bawahnya, untuk bass-nya, dia menggunakan 1 dynamic driver, yaitu Tesla Moving Coil Dynamic Driver. Ya, itu yang menarik sekali dari driver-driver yang digunakan IT07 ini. Kemudian teknologi yang menarik juga dari IT07 itu mereka menggunakan teknologi crossover yang menggunakan 4-way frequency division pakai acoustic tube strukturnya iBasso yang sudah dipatenkan tentunya. Nah, ini katanya bikin jadi lebih koheren. Crossovernya itu bagus banget. Kemudian distorsinya itu kecil sekali. Shell-nya dari resin, terminasi akhirnya ya, itu sebenarnya balance 2,2, tapi dia kasih juga converter untuk converter single ended 3,5. Impedansinya ada di 16 ohm, sensitivity-nya 108 dB, frekuensi range-nya ada di 5 Hz sampai 40 kHz, jadi cukup jauh. Kemudian total harmonic distortion-nya di bawah 1%. Nah, ini termasuk luar biasa ya. Ini yang nanti kita juga akan bahas. Itu ada beberapa filter untuk nozzle-nya. Ya, dapat dikasihnya ada 3 pasang. Kemudian tipsnya, ini tipsnya banyak banget, Music Lover bisa lihat. Nah, sekarang desain dan build quality-nya. Untuk desain dan build quality-nya, kita bandingkan selalu dengan IT04 yang lama ya. Kelihatan banget itu yang pertama dari finishing-nya semuanya. Kalau yang IT07 itu finishingnya itu kayak logam yang lebih solid. Kalau yang IT04 itu kesannya kayak logam tapi aluminiumnya kayak agak tipis gitu ya. Nah, ini lebih stirred gitu, lebih kuat. Untuk IT07 kita coba lihat dari bawahnya, straight, gold plated. Kemudian untuk jacknya atau terminasinya ada tulisan di sininya ada iBasso Audio. Ya, terus yang tadi gue bilang nih, ini gue suka banget, ini stirred banget. Nah, kabelnya juga beda. Kalau yang lama, yang IT04, kabelnya itu kayak mungkin 8 braid yang dipilin gitu ya. 8 braid pokoknya mah. Yang ini kayaknya 4 braid aja. Sampai ke atas bentuknya over ear, kemudian pakai pin MMCX masih sama, cuman ini MMCX-nya jauh lebih apa ya, mungkin juga karena masih baru kali Music Lover, jadi masih perat gitu, jadi nggak bisa diputar-putar. Kalau ini yang punya saya yang lama udah longcer lah, udah bisa diputar-putar gitu. Nah, yang berbeda juga itu dari shell-nya. Ya, shell-nya yang IT04 itu kerasa bulky, gede gitu. Memang sih di kuping cukup nyaman gitu ya, tapi kelihatan gede. Nah, sekarang kalau yang IT07 itu lebih ramping. Ya, unit yang saya review ini warna biru seperti ini keren banget. Di MMCX-nya juga udah ada markingnya. Untuk yang R itu ada warna merah, terus ada tulisan R. Yang left-nya ada warna biru, dan bahannya juga kalau dilihat sih kurang lebih sama. Cuman entah kenapa gue lihat yang IT07 kelihatan bahan resinnya itu kayak lebih solid gitu ya, kayak marmer gitu kelihatannya. Nah, kalau kayak ini masih ada kayak, walaupun mungkin juga resin juga sih, cuman kelihatannya masih kayak ada tekstur kayak plastik sih sebenarnya. Nah, kalau ini benar-benar kayak marmer,
Nah, itu dari build quality-nya dan dari desainnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk fittingnya. Nah, untuk fittingnya, nih saya coba bandingkannya. Ini saya pakai dulu IT04. Ya, supaya bisa kebayang gitu bagaimana fittingnya seperti ini. Nah, sekarang ini IT07. Nah, kelihatan ya, lebih pas di kuping, lebih fit gitu. Ya, dan lebih langsing kelihatannya. Dan gue juga pakai di kuping gue, kerasanya lebih pas gitu masuknya untuk IT07 dibanding IT04 yang agak sedikit lebih bulky. Padahal jumlah drivernya memang lebih banyak yang IT07. Nah, sekarang kita masuk saja langsung ke sound quality-nya. Nah, Music Lover, ini yang ditunggu-tunggu. Sound quality-nya, memang Ibasso itu selalu mempunya sound signature yang oke banget, yang gue pribadi sih suka banget gitu ya. Nih gue bandingin ya IT07-nya sama IT04. Nanti gue akan bandingin lebih banyak ke teknis suaranya, karena kalau tuning suaranya itu agak rata gitu, mungkin agak sedikit V-shape, tapi V-shape bukan V-shape jadinya ya, kayak U-shape gitu, jadi landai banget ya. Nah, yang paling juga jadi perbedaan itu yang gue notice paling pertama itu masalah powernya. IT07 ini powernya sangat-sangat berbeda dibanding IT04. IT07 itu lebih gede powernya. Jadi gue pakai M11 gue di gain atau volume yang sama, IT07 itu jauh lebih gede powernya. Nah, itu yang gue paling notice. Nah, untuk detail tuningnya seperti tadi gue bilang ya, agak landai gitu ya, jadi cukup rata. Nah, bassnya itu deep, masih punch-nya dapet banget, terus kualitasnya bagus, jadi nggak sampai panjang gitu, jadi cukup pendek gitu, jadi nggak panjang decay-nya, cukup cepat lah kerasanya. Kemudian impact-nya juga yang gue suka ini di Ibasso selalu baik itu IT04 maupun IT07 itu impact-nya juga kerasa dengan sangat baik. Nah, untuk mid section-nya yang tadi kita bahas ya, dia agak landai ke belakang, tapi gue ngerasanya posisinya itu masih cukup clear lah, cukup intimate buat di kuping gue. Ya, jadi salah satu poin yang mungkin menarik di sini, walaupun gambar frekuensi responnya itu kelihatannya agak U-shape, tapi gue ngerasa vokalnya tetap masih deket gitu sama kita. Yang jadi perbedaan juga masalah di mid. Kalau IT04 itu gue ngerasa masih ada sedikit harshnya, jadi ada sedikit kayak agak sedikit harsh gitu. Kalau yang di IT07 itu benar-benar halus vokalnya, intimate, tebel gitu, asik banget lah. Nah, untuk treble-nya IT04 itu lebih extend, tapi IT07 enak juga, jadi masih dapat ceringnya. Nah, tapi memang agak kecenderungannya lebih halus lah di IT07 untuk treble-nya. Overall, untuk tuningnya, IT07 kerasanya itu semuanya lebih tebal, semuanya lebih berbodi, lebih berisi. Nah, sekarang kita akan bahas ke teknisnya. Untuk teknisnya, yang paling gue notice itu masalah soundstage. Soundstage itu kerasa luas, kemudian positioning instrumennya itu benar-benar terpisah dengan sangat baik dan dengan posisi yang sangat presisi. Music Lover bisa tahu kan, kalau gue dengerin untuk soundstage biasanya gue pakai rekaman yang no wall kan. Nah, itu bener-bener kalau ada gitar, kan itu ada dua gitar ya, gitar kiri sama gitar kanan itu bener-bener kepisah. Kemudian layeringnya, jadi misalnya di belakang gitar itu ada vokal, si pemain gitar kan nyanyi kan ada di belakangnya, dan di belakangnya lagi ada pemain bass, itu bisa kedengeran urutan layernya. Jadi soundstage-nya bagus banget. Kemudian separasinya, benar-benar semua instrumen itu kedengaran sesuai dengan instrumennya. Kalau di IT04 kadang-kadang kita ngerasa bukannya dia kayak numpuk, bukan, karena IT04 termasuk yang sangat bagus gitu. Tapi dibanding IT07 memang kelasnya, separasinya itu berbeda. Benar-benar kerasa ini, oh ini instrumen misalnya ukulele, ini gitar, ini vokal, ini kontrabas, itu benar-benar kita bisa definisikan dengan sangat baik. Jadi walaupun kita dengar sebentar, kita langsung tahu, oh ini bentuk gambar instrumennya seperti apa, itu langsung ketahuan di IT07. Nah, terus detail, clarity-nya juga itu yang gue suka banget.
Jadi semua terdengar dengan detail, dengan clarity yang sangat baik. Gue curiganya karena itu tadi, total harmonic distortion-nya itu sangat kecil. Jadi yang gue juga notice, noise floor-nya juga sangat rendah. Ya, jadi distorsinya udah kecil, noise-nya juga sangat rendah, black background. Jadi detailnya benar-benar kerasa semua instrumennya. Ini luar biasa banget. Ini secara teknis IT07 ini memang ya beda banget. Ya memang harganya juga, ngomong-ngomong tadi gue belum bilang ya, harganya itu di 13,5 juta. Jadi hampir 2 kali lipatnya IT04. IT04 kan terakhir itu di harga sekitar 7 juta. Ini di 13,5, udah hampir 2 kali lipat. Nah, untuk dynamic range, untuk transiennya, IT07 ini menurut gue pribadi ini termasuk yang luar biasa. Ya benar-benar dinamika instrumen itu bisa terdengar. Begitu kita dengerin bunyi yang halus, yang piano, yang kecil gitu, masih terdengar. Begitu dia berubah jadi yang dinamik yang lebih keras, yang lebih dinamik gitu, langsung kerasa. Jadi IT07 ini secara umum lebih analitikal, lebih natural, lebih lively dibanding IT04 yang memang harganya juga hampir 2 kali lipat ya. Jadi secara teknis juga memang ini menang cukup jauh, signifikan. Oke, tapi anyway kesimpulannya, music lover masing-masing punya segmen tentu yang berbeda-beda. IT07 memang penyempurnaan dari IT04, tapi untuk tuning suara ada juga mungkin orang yang lebih suka tuning suaranya di IT04 gitu. IT07 lebih technical, lebih lively, lebih natural, dengan penyempurnaan di cable, di driver, dan shell-nya yang lebih nyaman di kuping gitu. Tapi memang penyempurnaannya juga dengan harganya yang penyempurnaannya banyak music lover ya. Oke, anyway itu aja mungkin dari gua hari ini. Oke, music lover, selalu ingat untuk audisi, percaya kuping sendiri. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi. Dadah! Sensitivity-nya